Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, di pertengahan bulan suci Ramadan ini kita masih terus harus semangat ya untuk memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan agar kita lahir dari Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Seperti yang Allah sebutkan barusan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa gitu ya. Subhanallah ya. Banyak dari kita ya orang-orang beriman, alhamdulillah Allah berikan kebahagiaan ya, kesenangan di bulan suci Ramadan, karena ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan ampunan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang ya, ada beberapa orang, ada di antara kita yang masih tidak menganggap Ramadan itu suatu hal yang spesial ya. Rasulullah SAW bersabda, "Rogima anfa rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla an yughfarulah." Sangat merugi orang yang masuk pada bulan Ramadan dan berakhir tanpa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Kita harus tahu siapa saja yang merugi di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah orang yang menganggap bulan Ramadan bulan yang biasa-biasa saja. Dia nggak menganggap istimewa, dia tidak bahagia dengan Ramadan, bahkan dijalaninya dengan tanpa melakukan amalan-amalan yang berharga, amalan-amalan bulan Ramadan. Dia tidak membaca Quran, dia bahkan tidak berpuasa, gitu. Bahkan mungkin sedih dengan adanya bulan Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau kita kiaskan orang ini seperti orang yang orang yang melewatkan ghanimah gitu ya. Untuk mendapat ghanimah dia harus berperang gitu. Ketika menang dia akan mendapatkan ghanimah. Tapi kalau dia tidak merasa spesial dengan ghanimah, maka dia tidak ikut berperang gitu ya. Yang kedua adalah orang yang tiba-tiba alim, masya Allah, tiba-tiba alim di bulan Ramadan ya, dia puasa, dia sholat, dia berhijab ya. Namun sayang ya, ketika selesai Ramadan dia meninggalkan semua itu, dia kembali lagi melakukan maksiatnya, dia buka hijab, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Makanya ya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang hanya mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah ya, orang yang merugi, orang yang sebatas memahami Ramadan itu hanya menahan lapar dan dahaga. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim ya. Ini adalah orang yang belum paham dengan bulan suci Ramadan gitu ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ya, maka Allah tidak butuh dengan puasanya ya. Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi dia berpuasa, di sisi lain dia masih menggibah, memfitnah, menyakiti orang lain ya. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya dalam berpuasa di bulan suci Ramadan adalah ya, ketika dia juga berpuasa dari satu kemaksiatan, dia berpuasa dari lidahnya, dia berpuasa dari matanya, dia berpuasa, subhanallah, harus menjaga semua kemaksiatan-kemaksiatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ya. Semuanya banyak sekali ya orang yang malamnya bergadang, siangnya terus tidur, tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bisa melakukan amalan-amalan spesial di bulan suci Ramadan. Dia tidak baca Al-Quran, dia tidak berzikir, dia tidak bersedekah ya. Pokoknya seharian dia tidur, malamnya dia bergadang tanpa ada tanpa ada pahala yang dia dapatkan. Dan yang terakhir adalah orang yang merugi adalah orang yang tetap masih melakukan maksiat pada bulan suci Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang yang tidak memahami ini karena dia tidak merasa spesial dengan bulan suci Ramadan, akhirnya dia lupa, dia tidak tahu itu bahwa Ramadan itu banyak sekali pahalanya, bahkan dia masih tetap melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Padahal ya, bulan suci Ramadan ini adalah
tempat kita meminta ampun. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang qiyamul lail pada bulan suci Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosa sebelumnya. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, dan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.